Mama yang satu lagi, kawin lagi, suamiku kawin lagi, stres lagi, aku jadi stres lagi. Anak melotot, mak kawin lagi ayah. Tidur kau. Dia muncul kau tidur. Kemana anak mau tidur? Dinyanyikan lagu-lagu TikTok, dinyanyikan lagu-lagu yang tak ada kalam doa. Emak-emak dulu dinyanyikan lagu kasih sayang bunda, besok kemana-mana sayang sama orang tua. Itu yang dipraktekkan emak-emak kita dulu. Maka dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, ayo kita mencontoh apa yang telah ada dalam diri Rasulullah. Di awal muqaddimah tadi kami sampaikan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Betul? Maka kalau mau dicontoh Rasulullah dari apa? Kepemimpinan. Oke. Dalam masalah rumah tangga Rasulullah itu romantis. Romantis. Ini kadang-kadang kalah pula ibu-ibu sama adik-adik remaja. Kalau chattingan bukan main, yang udah makan yang, padahal belum nikah, belum halal. Chattingan bukan main, yang jam-jam habis sholat isya datang yang laki-laki WhatsApp, bukan Ibnu ya, yang papa kamu petani ya. Kok tahu yang? Karena kau telah menanam benih-benih cinta di hati abang. Kalau gombal tuh kelepek-kelepek cewek dibuat. Datang yang satu lagi, yang papa kamu anggota PLN ya. Kok tahu yang? Karena kau telah menerangi hatiku yang galau dan gelap selama ini. Datang yang satu lagi, yang papa kamu tukang becak ya. Kok tahu tabrakan di Simpang Medistra. Ini kadang-kadang gombal bu. Ibu-ibu kadang punya anak satu, punya anak dua, usia sudah tak muda lagi. Membangunkan suami bukan pakai tangan lembut, jadi bangunkan suami pakai kaki bu kades. Kang, tangi. Kang. Itu masih yang satu lagi nggak ada manggil nama, nggak ada manggil kakang. Jadi bangun tang suaminya bangun apa ho? Bangun siap ho. Ngapain ngantar anak sekolah ho? Oke anak pulang dari sekolah, assalamualaikum kata anak. Dah macam keluarga Tarzan mbak. Bapak mama ho. Itu mending. Ada anak-anak yang model jago-jago bercengkok, dia masuk ke rumah datang mamanya mantap, saya setuju, terlalu. Maka janganlah manggil-manggil heho, panggillah dengan panggilan kasih sayang. Contoh Rasul manggil istrinya dengan panggilan ya Ummul Mukminin. Dia panggil Siti Khadijah, wahai ibunya orang-orang mukmin. Punya istri Aisyah memanggil dengan panggilan ya Umairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Kebetulan Bu Kades, pipi Aisyah tuh seperti tomat merah mengkal, agak kemerah-merahan. Saya ceramah begini di Binjai, salam dari Binjai. Saya ceramah di Binjai ada tanah merah. Saya ceramah, saya sampaikan, Pak, istri Rasul Aisyah pipinya kemerah-merahan. Iya Ustaz, itu Aisyah. Istri saya pipinya nggak merah. Jadi apa saya panggil Ustaz? Ya aku kan nggak tahu lah Pak. Warna apa rupanya istri bapak pipinya? Biru terong Ustaz. Mak ngeri juga ini biru terong. Bapak habiskan diirti macam mana? Ya memang gitu Ustaz. Semenjak saya nikah memang pipi istri saya ini biru terong Ustaz. Karena nandur aja di sawah, jadi gosong gitu. Jadi ku panggil apa yang terserah bapak lah, kan istri bapak. Giginya kuning Ustaz, rambutnya keriting, matanya juling.
Ku panggil Ustaz, apa bapak panggil? Ya buntelan kentut. Cocok lah, lama nih bapak kurus kali nggak pernah dibuatkan sarapan. Kalau sapa istri, sapa pasangan dengan panggilan yang paling mulia, dengan panggilan kasih sayang. Saya dulu ibu alumni 2014 dari Pondok Pesantren Al Hashimiyah di Kota Tebing Tinggi. Kalau kita mau ke Siantar, melewati Kota Tebing Tinggi. Kampung saya di Serampah. Saya sekolah 6 tahun di sana. Buka puasa bersama tahun lalu di Jalan Bandar Sakti. Lampu merah belok kanan, belok kiri Masjid Raya Kota Tebing Tinggi. Ada kakek-kakek umur 60 tahun. Ketika kami buka puasa bersama, apa kata kakek itu manggil istrinya? Yang buatkan aku kopi. Usia 60 tahun, yang buatkan aku kopi. Dalam hati saya batin, Pak Umar, luar biasa kakek ini. Udah seusia tua seperti ini tetap romantis. Siap sholat maghrib, ku cium tangan kakek itu, ku salami, ku tanya, kek apa resep setua ini kakek masih tetap romantis? Datang kakek itu terkejut, siapa yang romantis cuk? Ya tadi kakek manggil nenek yang. Aku manggil yang tuh karena lupa aku nama nenek kau. Rupanya bu kades karena pikun kakek itu, makanya dipanggil yang daripada salah nama. Kukira romantis pak, rupanya pikun. Ciri-ciri pikun gimana Ustaz? Pergi ke masjid naik kereta sholat maghrib pulang jalan. Nah, itu ciri-ciri pikun. Terus apa lagi Ustaz? Sholat subuh naik sepeda, sepedanya gitu siap sholat ditinggal. Tanya sama orang, lo bang tadi naik sepeda? Olahraga, sport. Padahal sepeda tinggal di masjid. Itu ciri-ciri pikun. Jadi jangan sampai kita nih pikun baru manggil istri dengan panggilan yang mesra. Panggillah istri kita dengan panggilan kasih sayang. Walaupun dia pendek, walaupun dia pesek, walaupun orangnya walaupun pantatnya tong, walaupun raine okeh belek, tetap kita memanggil dengan panggilan kasih sayang. Ibu mau manggil suami dengan panggilan macam artis ayang beb, my sweetie bolo-bolo, nggak masalah. Yang penting suami senang, ibu senang, maka datanglah berkah dalam rumah tangga kita. Betul? Ini kadang-kadang marah bukan main. Kalau sudah marah bentak, kalau nggak bentak ngusir Pak Umar. Kalau nggak ngusir Bu Kades mungkin. Suami pulang dari kerjaan, pulang ke rumah, istri wanita yang luar biasa. Pagi yang duluan bangun suami atau istri? Kuat, suami atau istri? Ketika suami tidur, istri sudah masak nasi, dia buatkan sarapan, betul? Suami bangun, gitu bangun, disiapkan makanan. Suami kerja, istri tidur? Enggak, ngapain? Nyuci baju. Kalau punya anak kecil dia ngomong anak. Kemudian setelah dia siap nyuci, dia pun membersihkan halaman, dia pun menyuci piring kotor, dia pun setelah itu baru dia mandi siap-siapan. Suami pulang dari kerja makan siang, istri tidur? Enggak. Istri mengurus suami untuk makan siang. Dia taruh sayur, dia taruh ikan. Setelah suami lanjut kerja, tidur istri? Enggak. Pakaian yang dicucinya kering, setelah itu baru digosoknya. Betul Bu? Tapi kadang-kadang satu saja kesalahan istri. Datang suami pulang mau makan siang, datang istri, suami cuma ngasih uang belanja 25.000. Dimasakkanlah sama istri yang seadanya. Uang 25.000 itu dapat apa? Betul Bu? Wah, nampaknya curahan hati nih. 25.000 itu dapat apa? Suami pulang-pulang mau makan enak, nggak bisa. Kalau mau makan enak ngasih uang belanja bah. Kalau nengok istri orang keluar air liur ngences, kalau istri pulang belikan bedak, betul? Ini kadang-kadang istrinya hitam, nengok istri orang, wah nengok istri sendiri weh. Penyebabnya apa? Belikan skincare, belikan MS Glow, ya kan Bu?
Gak ada MS Glow, belikan bedak-bedak dingin tuh biar supaya istri kita tuh kinclong, kan Bu? Ini kadang-kadang dimasakkanlah duit 25.000 tadi tuh, dibelikan ikan ajaib. Tahu Ibu ikan ajaib? Ikan ajaib itu kepalanya 2, badannya 2, ekornya 1. Namanya ikan asin tebolah. Dibelikan sama istri, dimasak. Gitu pulang ke rumah, apa kata suami? Nur, kau masakkan aku ikan ajaib ini, ikan asin kepala 2 nih. Hah? Dibanting sama suami piring. Teng. Tak mau aku makan kalau begini. Pigi suami jadi. Gitu pulang ke rumah, kau jadi istri tak becus kau. Suruh masak, kau masakkan ikan ajaib. Udah berapa kali kau bilang aku tak suka makan ikan ajaib. Memang tak bisa kau dipakai untuk jadi istri. Pigi sana kau, pigi kau. Perempuan kalau udah kata-kata suami kasar begitu Bu, jujur Ibu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kabi khushi kabi gum na juda hum beham, kabi khushi kabi gum. Gak ada tepuk tangan ya? Jauh-jauh Ustaz India dari saya rampak ke Naga Timbul untuk menceritakan ini semua. Maka istri kalau sudah direpeti suami diusir apalagi diungkit, nggak tahan batinnya. Dia ambil baju, dia bungkus dengan tas, dia pergi ke rumah orang tuanya. Betul? Dan suami ini Pak kalau marah tak tanggung, keluar semua. Tapi laki-laki ini keras-keras korak. Kerak tuh keras, kalau kena air lembek. Istri bungkusi baju, tanya, adik mau kemana? Apa kata istri? Awas Bang. Adik mau kemana? Awas Bang. Ya Abang minta maaf, Abang nyesal tadi udah cakap yang kasar untuk adik. Awas Bang. Istrinya nggak ada ngomong apa-apa, cuma nunjuk muka suaminya deh. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Datang suaminya, dipegang tangan istri. Adik, jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa raimu. Nggak lama anaknya si Ucok sama si Butet keluar kamar. Mak, mama nggak jadi pisah sama bapak. Dia muncung ke Ucok, dia muncung ke Butet, masuk ke dalam kamar. Mama pun berpelukan macam Teletubbies. Itu siap pelukan. Apa kata suami? Dek, abang minta maaf. Enggak bang, adik yang salah. Datang suami, abang dek, adik bang, abang, adik, nggak ada mengaku salah. Pala tukang rujak lewat, aku yang salah bang, aku yang salah. Udah keluar kata-kata gombal Pak, baru mesra-mesraan, betul? Maka apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah orang, panggillah orang untuk ke jalan Allah dengan kalimat yang hikmah, yang santun. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik pula. Kadang-kadang maksud ibu-ibu bagus, tapi kalau nyampaikannya nggak bagus, ujung-ujungnya gaduh. Nyuruh suami ke masjid, bang, ke masjid, ke masjid. Dah tua, dah bawa tanah. Wis sarak ninggal, wis sarak modar. Telung kalender lagi ninggal loh kak. Ke masjid. Datang suami tadi, doakan aku cepat mati ya. Ya nggak gitu bang, tengok itu Pak Umar, tengok itu Pak Min, rajin kali ke masjid. Nikah aja kau sama Umar dan aku nikah. Izin Pak Umar.
Maksudnya bagus, nyampaikannya nggak bagus, ujung-ujungnya nggak gaduh. Maka ibu-ibu harus gombal macam adik-adik remaja. Ya, kalian kok udah hilang? Hah? Kesana semua? Hancur. Tang-tang Ustaz nengok depan aja orang itu lari. Udah nggak apa-apa, kalian yang lari ya. Kau kontrol orang ini. Kalau nggak mau tenggelamkan aja. Nggak ada ya, insya Allah baik-baik semua. Udah kita lanjut. Jadi kalau hari ini kita punya nasihat yang baik, menyampaikan dengan tutur kata yang baik, insya Allah anak-anak yang hadir, generasi-generasi yang hadir, generasi yang Qur'ani. Betul? Ibu-ibu, kalau ucapannya jangan suka menyumpah, karena ucapan ibu-ibu yang baik, yang buruk akan Allah kabulkan. Bu, ibu adalah wali Allah. Kenapa? Karena surga itu terletak pada telapak kaki ibu. Tengok bagaimana Sumatera Barat, anak laki-laki lama tak berjumpa dengan ibunya, malu dia mengakui emaknya. Ketika itu Allah katakan, hei Malin Kundang namanya, sekeras itu hatimu, maka aku akan memberikan sekeras hatimu. Allah jadikan Malin Kundang batu. Maka kalian anak-anak Ustadz jangan ada yang melawan sama orang tua. Betul? Ya Budin, udah cair kau. Jangan melawan sama orang tua. Hari ini kadang-kadang Pak, kita suka sedih. Banyak mama-mama kalau marah sama anak, dasar anak ini anak kuntilanak, dibilang sama anak tuyul. Kalau kuntilanak berarti maknya kuntilanak. Kuntil mama pun tak kuntilanak lagi. Maka jangan terucap dari lisan kita kata-kata yang kotor. Bu, sekarang musim hujan. Kalau musim hujan anak pulang main becek, kece-kecehan, pakaian kotor, jangan marah. Bilang, oh jadilah kau kades desa Naga Timbul besok nak. Jadilah kau camat Tanjung Merawana. Jadilah kau bupati Deli Serdang nak. Jangan marah. Nih kadang-kadang mama-mama kalau anaknya pulang main becek marah-marah, bukan biasa, marah, emosi. Mulai besok tahan emosi. Anak pulang main becek-becek, baju lumpur, masuk ke dalam anak baik budi. Main lagi anak besok, anak baik budi. Jadilah kau kades desa Naga Timbul baik budi. Seminggu ibu amalkan, masuk ke dalam baik budi. Yakin aku, sebulan aja ibu amalkan, setruk ibu, setruk bapak. Kenapa gitu Ustaz? Mau marah tertahan. Maka mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, maka tema yang panitia berikan, sholatlah sebelum kesehatanmu diangkat dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya kaitkan, ayo ajak suami keluarga ke masjid. Kalau mau kita maju, kalau mau kampung kita terhindar dari wabah bencana, maka datanglah ke masjid. Maka datanglah ke masjid. Masjidlah yang satu-satunya ketika datang bencana Allah, masjid itu aman. Kalau ibu masih ingat 26 Desember tahun 2004, kejadian apa itu Ustaz? Kejadian tsunami. Bagaimana Banda Aceh ibu, datang air setinggi pokok-pokok kelapa menghantam rumah-rumah, tapi Masjid Baitur Rahman sampai sekarang ini masih kokoh. Maka orang yang mau selamat, ayo datang ke masjid. Ketika kita di dalam masjid, tengok filosofinya. Siapapun yang datang ke masjid, walau dia orang biasa, walau dia pejabat, walau dia orang berpangkat, tetap buka sendal, buka sepatu. Betul? Artinya apa? Tidak ada orang yang tinggi di dalam masjid. Semua orang sujud. Ada mentang-mentang dia pejabat, masuk ke dalam masjid, aku nggak mau sujud, imam sujud, aku nggak mau sujud. Nggak ada. Semua mesti sujud. Maka di dalam masjid banyak manfaat. Maka masjid merupakan central of activity, merupakan sentral daripada kegiatan umat. Maka yang bisa kita lakukan adalah
kalau nanti ketika kita Allah bangkitkan di padang mahsyar, siapapun orangnya dan siapapun kita manusianya, ingat semua itu akan Allah tanya, semua akan Allah soal. Terlebih adalah kita yang hari ini Allah berikan amanah, kita yang hari ini Allah titipkan kuasa. Pertanyaan itu nanti akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaannya, kenapa begitu banyak orang sekarang berlomba-lomba bahkan ingin mendapatkan suatu jabatan? Tidak lain, jabatan itu apa? Apakah dia menginginkan, nanti kalau aku jabat banyak, mau kemana-mana orang segan, mungkin nanti pakai plat merah, mungkin nanti kita kemanapun datang orang manggil kita Pak Kades, orang mungkin nanti manggil kita Pak. Tidak semudah itu. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, tidak akan bergerak tapak kaki seorang hamba ketika nanti di akhirat sebelum ditanyakan untuk apa engkau memimpin. Ketika di hari ini banyak orang sibuk mengejar jabatan, dia ingatkah yang apa dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika tengah malam dia datang ke rumah, dia dengarkan ada seorang anak dan ibu. Ketika itu mereka tak makan karena tak ada yang lagi yang bisa dimasak. Lalu ketika itu apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Dia pulang, dia bawa makanan untuk mereka. Maka na'udzubillah, kalau hari ini kita tak mau bersatu, kalau hari ini kita tak mau saling bahu-membahu, maka keadilan itu hanya akan menjadi cerita dongeng. Keadilan itu hanya akan menjadi cerita biasa. Maka paling tidak doa kita bersama adalah Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang adil, takut kepadamu dan cinta kepada masyarakatmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu ayahanda sekalian, terkhusus jamaah yang hadir pada malam hari ini, tak apalah panjang yang ingin saya sampaikan karena hari pun sudah semakin larut. Tadi saya naik kurang lebih jam 9 lewat, maka sekarang ini sudah jam 10 kurang 2 menit. Maka saya minta kesediaannya Al-Ustadz Hafiz Ridwan untuk membawakan kita doa. Jadi ibu, saya naik selalu ceramah, dan sesudah ceramah Al-Ustadz Hafiz Ridwan yang akan membawakan doa. Jadi beliau ini juga adik saya. Kami di Serdang Bedagai punya paguyuban bu. Nama paguyuban itu Mimbar Sergai. Mimbar itu singkatan dari Mubalighah Muda Serdang Bedagai. Jadi di dalamnya ada ustadz-ustadz, termasuk Ustadz Al-Hafiz. Jadi beliau ini bu sudah soloot juga, sudah menikah. Saya sudah menikah, Ustadz Hafiz sudah menikah. Tapi kameramen kami itu belum menikah. Mana tahu mau minta nomor rekeningnya, nanti bisa kami kirimkan. Jadi tak apalah banyak yang ingin saya sampaikan. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan ada yang baik datang dari saya, datang dari Allah, ada yang salah datang dari saya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada acara dan gelombang yang sama di siaran Masjid Samaratul Ikhwan makin keren saja. Tak ada gading yang tak retak, tak ada lautan yang tak berombak, tak ada kuping yang tak pokak, tak ada marga-marga sipol tak. Artinya tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Di dunia ini yang sempurna cuma satu ibu, itu pun rokok. Lainnya nggak ada yang sempurna. Surya ada. Jadi saya akhirnya undur diri dari hadapan bapak ibu sekalian. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kusangka terbit bulan purnama namun bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan pula ibu sampai tak mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Betul bu? Iya, kuntil anak naik sepeda mundur ke belakang ke jemur sumur. Jangan lama-lama adik remaja memandang saya, nanti malam nggak bisa tidur, banyak nyamuk. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.